Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmidah Hidayah dengan NIM E1E020167 dari kelas 2F Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau mendongengkan sebuah cerita rakyat Indonesia yang biasa kita kenal dengan kisah si Sangkuriang atau asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dosen Heri Setiawan, MPD. Sekian, selamat menyaksikan. Kisah Sangkuriang, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Dahulu kala, di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh rajanya bernama Sumbing Perbangkara. Ia mempunyai seorang putri kecil yang cantik jelita yang bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, Dayang Sumbi kecil diajak oleh Baginda untuk pergi berbelanja buah ke pasar. Ayah, aku mau mangga. Tapi karena kita sudah membeli buah durian sebelumnya. Tapi kan aku mau mangga, ayah. Dayang Sumbi kecil sangat dimanja oleh Baginda Raja. Semua permintaannya pasti akan dituruti. Meskipun demikian, Dayang Sumbi tetap disayang oleh sang Baginda Raja. Kemudian mangga tersebut dibelikan kepada Dayang Sumbi. Bapak pembeli yang baik, mangganya 1 kilo, Pak. Baik, Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi seorang perempuan dewasa yang sangat cantik jelita, yang membuat dirinya diperebutkan oleh para raja dan penguasa karena kecantikannya. Demi menghindari para pangeran dan demi menghindari pertumpahan darah, akhirnya Dayang Sumbi pun memilih untuk mengasingkan diri ke sebuah pondok kecil di tepi hutan. Lebih baik aku pergi saja untuk mengasingkan diri ke tengah hutan daripada harus melihat pertengkaran antara para penguasa karena memperebutkan diriku, ujar Dayang Sumbi dengan penuh rasa sedih. Di pondok tersebut, Dayang Sumbi sangat gemar menenun. Hingga pada suatu ketika, aduh, benangku jatuh. Malas sekali aku mengambilnya. Aku berjanji, barang siapa yang mengambilnya, kalau dia laki-laki akan kujadikan calon suami. Kemudian benang yang jatuh tersebut diambil oleh si Tumbang. Betapa terkejutnya si Tumbang berubah menjadi seorang laki-laki yang gagah dan tampan. Lalu si Tumbang pun menceritakan kisahnya bahwa ia adalah anjing yang dikutuk oleh dewa dan diturunkan ke bumi, dan pada saat bulan purnama dia akan berubah wujud menjadi manusia. Dan Dayang Sumbi pun menepati janjinya bahwa siapa saja yang mengambilkan benangnya, dia akan menjadikan calon suaminya. Akhirnya Tumbang dan Dayang Sumbi pun menikah. Tak lama kemudian mereka hidup bahagia dan hidup sangat sederhana di pondok kecil di tepi hutan tersebut. Dan beberapa waktu lalu, tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Sangkuriang. Dayang Sumbi masih merahasiakan kepada Sangkuriang kecil bahwa Tumbang adalah ayahnya. Seperti kegemaran kakeknya, Sangkuriang mempunyai hobi berburu ke hutan. Ia selalu ditemani oleh si Tumbang.
Pada suatu hari, sang kuryang akan pergi berburu. "Ibu, aku akan pergi berburu dulu," ujar si sang kuryang sambil melambaikan tangan kepada ibunya. "Hati-hati, Nak." Nah, setelah sang kuryang sampai di tengah hutan, "Nah, Tumang, kita akan berburu rusa yang sangat besar untuk makan malam nanti bersama ibu." Setelah menjelang siang, sang kuryang tidak melihat seekor rusa satupun yang melintas di tengah hutan. Sang kuryang merasa sedikit putus asa. "Hah, kenapa tidak ada seekor rusa satupun hari ini yang kita dapat?" Tiba-tiba, seekor babi rusa pun melintas di depan sang kuryang. "Hei babi rusa, itu bisa menjadi makan malam kita nanti." "Tumang, cepat kejar babi rusa itu." Namun, Tumang tetap diam saja. Ia tidak mau mengejar babi rusa tersebut dan babi rusa tersebut lari ke dalam hutan. "Ah, makananku lepas. Ini semua gara-gara kamu, Tumang." Sang kuryang sangat marah karena si Tumang tidak mau mengejar babi rusa itu. Tumang tahu bahwa babi rusa itu adalah temannya. Ia merupakan jelmaan dari Dewi yang dihukum ke bumi bernama Dewi Wayang Hiang. Dengan gelap mata, sang kuryang pun langsung mengambil anak panahnya dan langsung menarik busurnya mengenai tubuh si Tumang. Nah, si Tumang pun langsung mati terbujur kaku. "Maafkan aku, Tumang, tapi aku sudah berjanji kepada ibu untuk membawakannya daging buruan." Singkat cerita, kemudian sang kuryang pun pulang sambil membawa daging si Tumang, yang sebenarnya ia tidak tahu bahwa ia telah membunuh ayahnya sendiri. "Ibu, aku pulang." "Oh, sang kuryang, kau dapat daging buruanmu?" "Ini, Bu, dagingnya. Masakan untuk makan malam kita nanti." "Wah, daging yang besar. Akan kumasakkan untuk makan malam kita nanti." Setelah ibunya memasak daging tersebut dan mereka pun makan malam. Lalu, tidak lama kemudian, ibunya mencari si Tumang. "Loh, di mana si Tumang? Kenapa dia tidak bersama dirimu dari tadi? Ibu tidak melihatnya." "Maafkan aku, Ibu. Sebenarnya daging yang ibu masak tadi adalah si Tumang." "Astaga, sang kuryang. Apa kamu bilang daging itu adalah si Tumang?" Dayang Sumbi sangat marah besar mendengar penjelasan dari sang kuryang. Tanpa sengaja, Dayang Sumbi langsung memukul dahi sang kuryang. Kemudian sang kuryang pun jatuh pingsan ke tanah. Dayang Sumbi sendiri pun sangat terkejut mendengar penjelasan dari anaknya sendiri yang telah membunuh ayahnya. Dengan berlinang air mata, Dayang Sumbi pun langsung keluar rumah dan sambil menangis. Sementara di pondok kecil tersebut, sang kuryang siuman dari pingsannya dan mencari kemanapun ibunya berada, tetapi ibunya tidak ada.
Kemudian sang Kuryang pun berniat untuk pergi meninggalkan rumah karena ia kecewa bahwa ibunya lebih menyayangi si Tumang daripada dirinya. Kemudian Dayang Sumbi pun bersemedi di sebuah goa. Ia berdoa kepada dewa. Kemudian dewa mengkaruniakan kepada Dayang Sumbi kecantikan yang abadi agar dirinya tetap terlihat awet muda. Dan sang Kuryang pun pergi dari rumah. Setelah itu ia bertemu oleh seorang pertapa tua. Ia berguru di sana dan ia diberi kesaktian yang luar biasa. Waktu pun terus bergulir. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore, sore menjadi malam, dan akhirnya sang Kuryang pun tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa yang gagah dan tampan. Tak lama kemudian, setelah sang Kuryang lama sekali mengembara, ia kembali ke kampung halamannya tempat ia dilahirkan dulu. Ia tidak sengaja melewati pondok kecil di tepi hutan, tempat ia tinggal dulu bersama ibunya. Dan tidak lama kemudian ia tidak sengaja dipertemukan oleh ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Lalu pada suatu ketika, siapa si gadis yang sedang memetik buah itu? Dia sangat cantik sekali rupanya. Singkat cerita, demikianlah Dayang Sumbi dan sang Kuryang dipertemukan. Dan mereka saling menyukai satu sama lain. Tak lama kemudian, Dayang Sumbi dan sang Kuryang telah menjalin hubungan asmara dan sang Kuryang pun berniat untuk menikahi Dayang Sumbi. Dan pada suatu ketika, Dayang Sumbi pun tidak sengaja melihat luka di dahi sang Kuryang. Dan Dayang Sumbi pun langsung terkejut melihat luka di dahi sang Kuryang. Oh, bekas luka itu, ternyata kau adalah anakku. Kita tidak bisa menikah. Kita tidak bisa menikah. Kita tidak bisa hidup bersama. Kenapa, wahai Dayang Sumbi? Sudah kukatakan, kau adalah anakku. Itu terlihat bekas luka di dahimu. Itu adalah bekas luka yang kubuat dulu. Aku tidak percaya. Bagaimanapun aku akan tetap menikahimu. Kau sangat keras kepala. Baiklah, jika benar-benar ingin menikahiku, aku mempunyai dua permintaan. Buatkan aku bendungan raksasa dan perahu raksasa dalam satu malam. Baiklah, aku akan menuruti semua permintaanmu. Tak lama kemudian, sang Kuryang yang sakti mandraguna pun itu dibantu oleh para jin untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ia dibantu untuk membuat bendungan yang besar dan perahu raksasa. Tak lama kemudian, sang Kuryang yang sakti mandraguna itu pun dibantu oleh para jin. Ia memanggil para jin untuk membantu pekerjaannya. Setelah malam tiba, Dayang Sumbi pun penasaran melihat pekerjaan sang Kuryang. Betapa terkejutnya, ternyata sang Kuryang hampir selesai dengan pekerjaannya. Akhirnya, Dayang Sumbi pun memohon dan berdoa kepada dewa bahwa agar pekerjaan sang Kuryang digagalkan. Dan pada malam itu pun begitu cepat berlalu dan para jin pun menyingsing kabur karena melihat fajar akan tiba. Kemudian Dayang Sumbi pun mendatangi sang Kuryang. Kau tidak bisa memenuhi permintaan. Kita tidak bisa. Kemudian sang Kuryang pun marah dan menendang kapal buatannya tersebut yang dibantu oleh para jin. Ia menendang dengan penuh kesaktian. Kemudian
Kemudian kapal besar itu terbalik tertelungkup, dan semakin lama kapal besar tersebut kemudian kapal besar tersebut terbalik tertelungkup, dan semakin lama tertutupi oleh tanah dan menjadi sebuah gunung berapi yang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya gunung terkelungkup atau perahu terkelungkup. Begitulah asal-usul dari Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kapal besar tersebut terbalik tertelungkup, dan semakin lama tertutupi oleh tanah dan menjadi sebuah gunung berapi yang disebut Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya gunung terkelungkup atau perahu terkelungkup. Begitulah asal-usul dari Gunung Tangkuban Perahu. Pesan moral yang dapat kita ambil atau yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah agar kita senantiasa menaati segala nasihat orang tua dan sayang terhadap sesama, termasuk menyayangi hewan, serta jangan pernah merusak kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita atau biasa kita sebut dengan ingkar janji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.